Presiden kita aja mikirnya bangun jembatan dulu, bangun jalan tol, ya kan? Belum ada kan presiden yang ngerjain sekolah di mana-mana, ngerjain sekolah di mana-mana, ya kan? Karena pendidikan itu mungkin keuntungnya nggak terlalu banyak. Kalau bikin jalan tol untungnya gede. Pinjem duit dari bank asing, ya kan? Kalau sukses fee-nya 1%, 2% lumayan, ya kan? Bangun ibu kota, ya kan? Berapa kemarin tuh yang gagal tuh? 100 miliar US. Itu sama dengan 1.400 triliun. Mulyono semakin ngelunjak. Netizen pun tidak mau kalah, semakin barbar mengkritisi setiap apa yang menjadi kelakuan Mulyono. Nah, yang baru-baru ini guys, dimana beredar pemberitaan bahwa Mulyono meminta Presiden Prabowo agar melanjutkan PIK 2. Nah, di mana nih para termul-termul yang selalu bersuara bahwa tidak ada keterlibatan Mulyono dengan PIK 2? Ayo dong muncul berkomentar dan buka mata kalian lebar-lebar agar sadar akan apa yang selama ini kalian bela adalah suatu hal yang sangat salah dan merusak negara ini. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana parodi-parodi yang dilakukan oleh netizen dan juga komentar-komentar yang begitu menohok untuk Mulyono. Nah, Mulyono kawe. Saya terus terang nggak tahu ini. Terus terang saya tidak diberitahu. Nah, bahasanya kayak ini ya. Jadi saya tidak tahu dan saya bahkan bertanya-tanya kenapa saya tidak diberitahu. Sampai kenapa? Saat ini saya juga nggak tahu. Kita tawarin pada diem. Begitu masuk konsorsium, beliau-beliau ini pada ngomong, Pak, kok saya nggak ditawari, Pak? Kok saya nggak ditawari, Pak? Gimana sih? Dulu kita tawari, Pak, diem. Masih mau bacot, kalau PSN dan PIK 2 itu nggak ada hubungan sama Jokowi. Masih mau bacot kayak gitu. Pengadaan sertifikat di laut itu dan HGB di laut itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal kalau laut aja harus ada sertifikatnya. Yang dimana milik sertifikat itu adalah korporasi-korporasi yang dekat dengan penguasa. Ini cuma di pemerintahan ini doang mantan presiden masih ikut campur terus, masih ikut campur di pemerintahan yang baru cuman karena ada anaknya di situ. Dan bukan hanya di Tangerang aja, ternyata di Subang juga ada wilayah perairan laut yang bersertifikat hak milik. Ada lagi di Bekasi, ada juga di Surabaya. Kok bisa? Kekayaan sumber daya alam kita di kota-kota kan hanya untuk pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang punya uang dan pihak-pihak yang dekat dengan penguasa. Ada statement tolol dari penjabat-penjabat kita kalau nggak tahu pengadaan sertifikat itu dari mana. Lah, Bapak tugasnya ngapain? Cuman bingung doang. Kalau emang Bapak nggak tahu pengadaan sertifikat itu dari mana, berarti sertifikat itu ilegal, harus diusut tuntas. Yang lucunya, dari 200 sertifikat di Laut Tangerang, hanya 50 sertifikat HGB dan SHM di area pagar Laut Tangerang yang dicabut atau dibatalkan. Lah, sisanya kemana? Sisanya kemana? Kalau sisanya nggak dicabut, berarti pemerintah juga terlibat dalam pengadaan sertifikat dan HGB di pagar laut tersebut. Ini bukan hanya di Tangerang, Bekasi, Surabaya, bahkan yang terakhir itu tadi. Setelah pasir laut dijual, setelah lautnya dikapling-kaplingin dan diberi sertifikat kepada pihak-pihak tertentu atau dijual secara tidak langsung, setelah kerusakan alam dibuat banyak karena smelter-smelter yang tidak memikirkan kerusakan alam, setelah hutan, banyaknya hutan di Indonesia yang dibotakin atau digundulin hanya untuk kepentingan korporasi dan kepentingan penguasa, setelah sumber daya alam kita diekspor secara ugal-ugalan tanpa pajak, gak sekalian gunung dicabutin, langit dipetak-petakin kasih sertifikat juga. Gue mau nanya, kalau udah seluruh kerusakan alam itu menjadi satu, siapa yang bakal bertanggung jawab? Karena mereka hanya berkuasa 5 tahun sekali. Seperti sekarang, kerusakannya dibuat di zaman Jokowi. Pemerintahan sekarang bukannya memperbaiki, malah meneruskan. Dan itu akan berlanjut setiap 5 tahun sekali di kepemimpinan yang berbeda. Ketika semuanya habis, siapa yang mau kita salahkan? Halo guys, banyak yang berkomentar soal kegiatan Pak Jokowi. Katanya kok nggak ada bedanya ya saat dia jadi presiden dengan saat dia udah lengser ya. Meninjau proyek sana sini, bolak-balik Jakarta, menerima warga, touring, yang bahkan nggak dilakukan oleh presiden yang sekarang ini. Ya kita paham lah bahwa setiap
presiden, setiap kepemimpinan, setiap era pasti menghadapi tantangan dalam menjalankan pemerintahannya, dan ini mungkin saja berbeda-beda. Dan nggak terkecuali juga dengan Jokowi. Kita tahu bahwa di masa kepemimpinannya kita melihat berbagai langkah yang diambil, mulai dari membangun infrastruktur besar-besaran sampai kebijakan yang membuat heboh. Tapi meski banyak kritik yang datang, ya, Jokowi tetap pada jalur yang dipahaminya. Nah, salah satu isu yang paling hangat dibicarakan adalah soal keterlibatan Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi dalam politik. Ya, sekarang ini kita tahu Gibran menjabat sebagai wakil presiden untuk periode 2024-2029. Banyak orang yang mempertanyakan apakah dia memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Nah, kritikan ini muncul karena ya banyak yang merasa bahwa politik dinasti seperti yang terjadi ini hanya memperkuat kekuasaan keluarga tanpa memperhatikan kemampuan individunya. Jadi Gibran di posisi strategis ini bukan hanya mencerminkan ambisi Jokowi untuk menjaga pengaruhnya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas kepemimpinan nasional kita. Di tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap masalah-masalah dasar seperti ekonomi, hukum, nah Gibran menjadi simbol bahwa politik dinasti lebih diutamakan daripada kompetensi. Nah, salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah proyek pemagaran laut. Ya. Awalnya kebijakan ini dipromosikan sebagai langkah untuk melindungi kawasan laut kita. Namun belakangan publik mulai menyadari bahwa ini lebih terkait dengan eksploitasi sumber daya daripada pelestarian lingkungan. Nah, fakta bahwa ribuan hektar wilayah laut dijual kepada pihak asing semakin memperkuat anggapan bahwa pemerintahan Jokowi dipenuhi dengan konflik kepentingan. Nah, kesalahan dalam kebijakan ini bukan hanya masalah administratif, tapi juga menunjukkan pola pengelolaan negara yang lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada keberlanjutan ekosistem dan kedaulatan bangsa. Nah, rakyat pun mulai menyadari bahwa di balik setiap kebijakan yang terlihat ambisius, ada kepentingan ekonomi yang mendasarinya. Nah, Jokowi tampaknya terus mengambil langkah-langkah yang kontroversial sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh politiknya, baik untuk dirinya dan tentunya bagi keluarganya. Banyak keputusan besar yang diambil ya seperti terlihat menguntungkan secara finansial dan politis bagi dirinya. Ya, tapi situasi ini semakin tragis karena rakyat kini semakin sadar akan motif-motif tersebut. Harapan akan transparansi seringkali bertolak belakang dengan kenyataan, di mana akuntabilitas hampir tidak ada. Proyek-proyek besar selama masa pemerintahannya sering dianggap sebagai proyek ekonomi elit ketimbang upaya untuk pembangunan yang merata. Jadi di tengah kritik yang terus mengalir dan kesadaran publik yang semakin meningkat, penting sekali untuk dicatat bahwa rakyat Indonesia tidak lagi menjadi masa yang pasif, yang mudah terpengaruh oleh narasi-narasi pemerintah. Masyarakat kini lebih vokal dalam menyuarakan ketidakadilan dan mendorong perubahan yang harusnya berlaku secara sistemik. Nah, kepemimpinan sejati memang seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elit-elit saja. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya visioner, tapi juga berintegritas, yang mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya. Ya, dan sejarah akan mencatat bagaimana era Jokowi dikenal. Apakah sebagai masa kebangkitan rakyat melawan penyelewengan, atau sebagai pengulangan dalam politik dinasti dan oligarki. Dan apakah era kepemimpinan Pak Prabowo ini akan berlaku seperti ini lagi? Ya, waktu yang akan menjawab semuanya. Salam.